ambil semua. Ambil juga di situ. Kawan. Oke nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli sadari wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Ibu Pengawas Kecamatan Tamalatea, yang saya hormati Bapak Kepala UPT SD 2 Tamalatea, yang saya hormati Bapak sebagai yang akan membawakan persentase sebagai tugas PKG-nya pada siang hari ini, yaitu Bapak Sarir SPD, yang saya hormati Ketua Kombel UPT SD 2 Tamalatea, dan saya hormati ibu-ibu guru UPT SD 2 Tamalatea. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini guna untuk melaksanakan acara persentase. Perkenalkan, nama saya Sapri SPDI sebagai pemandu acara sampai acara ini selesai. Adapun susunan acara kita pada siang hari ini yaitu satu, pembukaan oleh protokol. Acara kedua, pembacaan doa. Acara ketiga, sambutan-sambutan. Yang keempat, acara inti dan penutup. Sebagai acara pertama, pembukaan oleh protokol, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua, pembacaan doa. Mari kita bersama-sama membaca doa dalam hati kita masing-masing. Selesai. Acara ketiga, sambutan pertama oleh Ketua Kombel. Kami persilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya selaku Ketua Kombel, perkenalkan nama saya Ibu Mariati. Yang saya hormati Pengawas Kecamatan Tamalatea, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah Kedua Tamalatea, dan teman-teman guru yang sempat hadir pada hari ini. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih diberi kesempatan untuk bisa berkumpul di tempat ini guna untuk melaksanakan suatu kegiatan komunitas Kombel, yaitu komunitas Kombel kita adalah namanya Kombel Makau. Perlu kita ketahui bahwa nama dari Kombel Makau ini diambil dari silsilah sejarah yang berasal dari kampung kita Karapapakja, yang mungkin nanti Bapak yang akan memaparkannya sebentar. Jadi Kombel Makau ini memiliki singkatan, yaitu di mana Makau itu diambil dari kata mandiri, aktif, kreatif, gerakan, amanah, unjuk, dan kinerja. Nah, sebagai Ketua Kombel, saya berharap semoga kegiatan komunitas belajar di sekolah TK ini bisa menjadi ruang bagi seluruh anggota Kombel untuk bisa memberi berbagi informasi, termasuk informasi yang akan disampaikan oleh Bapak Syahrir yang akan nanti memaparkan presentase proses pembelajaran yang berbasis proyek dengan komunitas belajar di sekolah kita ini. Jadi untuk itu harapan saya selaku sebagai Kota Kombel, semoga kegiatan ini bisa betul-betul kita ikuti dan bisa memberikan masukan kepada pembicara untuk bisa memberikan atau menjadikan bahan masukan untuk bisa memperbaiki hasil dari rencana pembelajaran yang nantinya akan dipaparkan oleh Pak Syahrir sebentar. Jadi mungkin cukup sekian dari saya selaku sebagai Kota Kombel. Semoga kegiatan sebentar ini bisa memberi manfaat bagi kita semua dan bisa berjalan seperti bisa berjalan dengan apa yang kita inginkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan kedua kami persilakan kepada Bapak Kepala Sekolah yang hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Pengawas Kecamatan Tamalatea, yang terhormat Bapak dan Ibu Pengurus Komunitas Belajar Makau UPT SDN 2 Tamalatea, para guru, para orang tua, para siswa yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat. Kegiatan komunitas belajar ini merupakan langkah yang sangat baik untuk membangun budaya belajar yang berkesinambungan. Tidak hanya di sekolah, tetapi juga di lingkungan masyarakat. Melalui kegiatan ini kita dapat membentuk karakter peserta didik yang gemar belajar, mampu berpikir kritis, dan memiliki keterampilan sosial yang baik. Kemudian saya berharap kegiatan ini bisa menjadi sarana bagi siswa untuk saling berbagi pengetahuan, membangun rasa percaya diri kepada guru dan orang tua, dan saya juga mengucapkan terima kasih atas dedikasi dan dukungannya dalam membimbing siswa-siswa kita.
Mari kita sukseskan kegiatan ini dengan semangat dan semoga menjadi awal yang baik untuk kemajuan pendidikan dalam masa depan anak-anak kita. Jadi kalau kita mendidik, tadi disuruh jelaskan apa itu sejarahnya Mak Gau. Sejarahnya tentu kita sudah paham bahwa Mak Gau ini adalah merupakan salah seorang atau salah satu nama dari kerajaan Binamun yang pertama. Jadi beliau ini, Mak Gau, pernah tinggal di depan sekolah ini, yaitu di sana di pohon yang paling besar di bawah situ, dan Dia bernama Mak Gau dan Griolo. Sehingga kita perlu mengambil namanya sebagai penghargaan untuk memotivasi kita, memberikan semangat bagi kita, walaupun sebenarnya di jenis foto ini tidak ada yang mengetahui bahwa Mak Gau dan Griolo ini tempat tinggalnya di Karampang Raja. Yang banyak tahu itu bahwa dia berasal dari Banjunde, tetapi yang sebenarnya orang tuanya tinggal di Banjunde. Begitu lahir dia dipelihara oleh seorang kiai yang kita tidak tahu dari mana asalnya, kemudian muncul di sini tinggal, yang namanya Lakireng. Nah, dia yang mengadopsi anak itu, kemudian berumur 9 tahun dia dilantik menjadi raja. Jadi dia masih kecil itu sudah dilantik jadi raja dengan keajaiban-keajaiban waktu lahir. Jadi ketika itu semua petinggi-petinggi yang namanya Tok Doa Panah yang mencari bibit-bibit raja itu pernah ke Taruang, pernah ke Binamun, pernah ke Bangka, pernah ke banyak tempat, dan ternyata dia mendapatkan di sini yang namanya Mak Gau dan Griolo. Mak Gau ini sebenarnya kalau kita mau kupas terlalu panjang sejarahnya, karena banyak yang tidak akan percaya kalau kehadirannya itu hanya dengan melalui sinar juga, sama seperti Nabi Isa. Dan itulah sebabnya setiap ada pembahasan kerajaan pertama, nama pertama ini itu bentuk sampai di situ. Tidak ada yang bisa menjelaskan, tidak ada yang mau menjelaskan baik di lontar maupun di apa. Yang kita dengar ini adalah yang tertuang dalam lontar yang pernah ditulis di sini. Tapi tahun 64 itu terbakar, sehingga hanya cerita saja yang kita dengar. Jadi itulah barangkali mengenai sejarah, sehingga Mak Gau ini dijadikan sebagai motivasi nama dalam komunitas belajar di sekolah kita. Mudah-mudahan dengan sejarah ini kita bisa lebih baik lagi, lebih mau meningkatkan lagi kinerja kita untuk mempelajarkan anak-anak yang kita asuh, yang kita pelajarkan. Demikianlah dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sambutan selanjutnya kami persilahkan kepada Ibu Pengawas Kecamatan Tamalatea sekaligus membuka acara Kombel pada siang hari ini. Dengan hormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkah dan rahmatnya sehingga kita diberikan kesehatan, kesempatan sehingga bisa berkumpul di tempat yang penuh berkah ini. Yang terhormat Kepala UPT SD 2 Tamalatea, yang kami hormati Ketua Kombel UPT SD 2 Tamalatea, serta Bapak dan Ibu guru yang kami banggakan. Ya, syukur alhamdulillah kita panjatkan, karena di mana Kombel ini semuanya sekolah sudah punya Kombel. Tinggal kita bagaimana cara merealisasikan, apakah Kombel ini cuma dibuat tidak untuk ditindaklanjuti. Tapi alhamdulillah
hari ini Kompel di UPT 2 ini akan merancang pembelajaran berbasis proyek dengan komunitas belajar Magau. Ternyata Magau ini ada sejarahnya, ya, luar biasa. Dari kepanjangan dari Magau ini yaitu M adalah mandiri, A aktif, K kreatif. Berarti kita guru-guru itu harus kreatif, ya, kreatif. B gerakan. Bagaimana kita menggerakkan anak-anak kita, ya? Jangan kita mau jalan di tempat, kita harus bergerak untuk supaya bagaimana anak-anak itu sehingga lebih giat lagi belajar. Amanah. U unjuk. K kinerja. Iya, kinerja. Kinerja ini ada juga hubungannya tadi. Kita juga sebagai guru harus ditahu kinerjanya bagaimana. Karena kepala sekolah itu secara tidak langsung tiap hari memantau kita, ya, tiap hari memantau kita bagaimana kinerja guru-guru saya, bagaimana proses pembelajarannya di kelas. Tapi alhamdulillah di UPT 2 ini pasti kinerjanya pasti bagus semua. Karena selalu mau bergerak untuk menggerakkan anak-anak. Bagaimana anak-anak itu bisa dari yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Karena keberhasilan anak-anak itu tergantung dari kita sebagai guru, ya. Dan untuk memanfaatkan waktu, saya buka kegiatan ini yaitu rancangan pembelajaran berbasis proyek dengan komunitas belajar Magau. Saya buka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Saya buka dengan resmi. Ya, terima kasih banyak kalian. Dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu acara inti yang akan dipresentasikan oleh Bapak Sahrir SPD dengan format kami persilakan.
pemberian. Sambil menunggu berangkatnya Abdul Gambar, terima kasih banyak Rek atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk melakukan merancang pembelajaran berbasis proyek dengan komunitas belajar kita di sekolah. Oke, yang pertama, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah UPT SD Negeri Tabagia, yang terhormat Ketua Komber beserta jajarannya di UPT SD Negeri Tabagia, yang terhormat Bapak Ibu Guru UPT SD Negeri Tabagia. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Syahrir, guru PJOK di SD Negeri Tabagia. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai merancang pembelajaran berbasis proyek dengan komunitas belajar sekolah. Bapak Ibu yang terhormat, kita langsung saja masuk ke pembahasannya. Kita mulai dari judul program kita. Judul program kita ini adalah Gerakan Sehat Generasi Cerdas. Kita lanjut lagi. Oke, kita masuk ke topik programnya, menghargai diri melalui aktivitas olahraga pada kegiatan senam irama. Latar belakangnya, menindaklanjuti evaluasi kegiatan Jumat Sehat yang hasilnya peserta didik kita ini kurang antusias mengikuti gerakan, dimungkinkan karena gerakannya yang terbatas. Tingginya angka siswa yang kurang aktif secara fisik, pentingnya menjaga kesehatan fisik dan mental sejak dini. Aset yang berada di sekolah kita ini aset manusia, yaitu kepala sekolah, guru dan peserta didik, aset sosial, komunitas belajar sekolah dan hubungan antar peserta didik, ditambah aset fisik, lapangan olahraga atau lapangan sekolah dan sound system. Tujuan program kita ini membekali peserta didik dengan keterampilan hidup yang berharga seperti kerjasama, disiplin, dan tanggung jawab. Melalui kegiatan merancang dan mendemonstrasikan senam irama yang menyenangkan serta menumbuhkan rasa percaya diri peserta didik dengan mempresentasikan hasil karya di kelas. Menciptakan lingkungan belajar yang inklusif di mana setiap peserta didik merasa dihargai dan memiliki kesempatan untuk berkembang secara optimal. Meningkatkan kesadaran peserta didik akan pentingnya menjaga kesehatan fisik dan mental sejak dini. Oke, capaian program kita kali ini di Kombel, peserta didik mampu bekerja sama dalam tim, disiplin dan tanggung jawab dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan senam irama dan mempunyai rasa percaya diri. Hasil yang kita harapkan nanti, peserta didik menunjukkan kemampuan kerjasama dalam kelompok kedisiplinan
dalam mengikuti dan mematuhi jadwal latihan dan tanggung jawab atas peran dan tugas mereka dalam kegiatan senam irama dalam memiliki rasa percaya diri. Kita lanjut lagi Pak, buku. Yang menjadi produk utama kita, keterampilan motorik yang berkembang secara holistik serta pembentukan karakter peserta didik yang lebih sehat, aktif dan keterampilan. Produk hasil karya yang harus kita capai yaitu keterampilan motorik, kreativitas, kerjasama, serta ekspresi diri. Pertanyaan kunci buat kita pahami semua, tahukah Anda bahwa senam irama tidak hanya menyenangkan, tetapi juga bermanfaat bagi kesehatan buat kita semua. Apa saja manfaat dalam senam irama? Itu ada 6 poin. Yang pertama, 1. Meningkatkan kesehatan jantung. 2. Memperkuat otot dan tulang. 3. Meningkatkan fleksibilitas. 4. Menjaga kesehatan, menjaga keseimbangan dan koordinasi. 5. Mengurangi stres. Dan 6. Meningkatkan kepercayaan diri. Kita lanjut lagi. Tipe proyek yang dipilih untuk pembelajaran kita kali ini yaitu kreatif, kolaborasi, dan pertunjukan senam irama yang nantinya akan kita laksanakan. Model pembelajarannya, kita pakai model movement education atau pendidikan gerak, di mana pendidikan gerak itu adalah sebuah pendekatan pembelajaran yang menekankan pada pemahaman dan pemesanan konsep-konsep dasar gerak. Murid yang terlibat dalam program kita kali ini yaitu murid fase B dan fase C, yaitu kelas 4, 5, dan 6. Di mana kita ambil kelas tinggi karena masa yang tepat untuk memperkenalkan dan mengembangkan keterampilan senam irama seiring dengan perkembangan fisik dan mental anak pada usia tersebut. Jadi kita ambil kelas tingginya Bu, bukan di kelas rendah. Oke, kapan proyek akan dilaksanakan? Yaitu ya semester 1 kita kali ini, tahun ajarannya 2024 dan 2025. Berapa lama proyek perlu berjalan? Lamanya proyek itu sekitar ada 2 minggu dan dilaksanakan pada antara tanggal 19 sampai tanggal 29 November 2024. Kita akan laksanakan program proyek kita. Mata pelajaran yang terlibat dalam pembelajaran berbasis proyek ini yaitu sudah pasti PJOK, seni musik, dan matematika. Oke, seni musik itu maksud memang senam irama karena senam irama diiringi dengan musik. Matematika kenapa bisa masuk? Karena ada perhitungan ritmenya dan pengaturan durasi geraknya. Kita ada menghitung nanti durasi geraknya. Oke, kita lanjut lagi. Pembelajaran berbasis proyek yang dirancang termasuk dalam kokurikuler dan P5. Di mana karena kokurikuler adalah kegiatan pembelajaran yang dilakukan di sekolah untuk menguatkan, memperdalam, atau menyayakan materi yang sudah dipelajari dalam kegiatan intrakurikuler. Jadi kita lihat tabel tersebut yang menggambarkan karakteristik pembelajaran berbasis proyek yang dirancang. Mata pelajaran yang menjadi lokomotif yaitu PJOK, mata pelajaran yang terlibat seni musik dan matematika, peran yang terlibat guru, peserta didik, dan orang tua. Lokasinya di sekolah kita sendiri. Produk yang dihasilkan adalah rangkaian senam irama. Teknologi yang kita gunakan nanti adalah video dan musik senam PGRI. Lanjut lagi tabel gambaran pembelajarannya berbasis proyek yang akan dilakukan tingkat satuan sekolah dasar kelas 4, 5, dan 6. Temanya bangunlah jiwa dan raganya. Topik menghargai diri melalui aktivitas olahraga. Total waktu 2 minggu. Dimensi profil pelajar Pancasila kreatif, elemen subelemen jika P5 ada itu menghasilkan karya dan tindakan yang original.
Tujuan pembelajaran mengembangkan kemampuan fisik, motorik, keterampilan gerakan secara menyeluruh, meningkatkan pemahaman tubuh, dan meningkatkan kesadaran gerak serta kontrol tubuh. Pembagian peran guru sebagai fasilitator dan pembimbing, itu terutama guru kelas tinggi, kelas 4, 5, dan 6 dampingi anak-anaknya nanti. Aset kekuatan sekolah yang kita gunakan sudah kita bahas sebelumnya, ada aset manusia, sosial, dan fisik. Alur pembelajaran berbasis proyek. Alur pertama peluncuran proyek, aktivitasnya murid dan orang tua mengikuti pertemuan yang diadakan pihak sekolah. Guru menginformasikan tugas proyek kepada muridnya kelas B dan C, kelas 4, 5, 6. Itu gurunya nanti menyampaikan ke anak muridnya nanti karena ada program perlombaan snapgram. Alur pengumpulan informasi, orang tua dan murid memahami kegiatan yang akan dilakukan selama proyek. Orang tua dan murid memahami tujuan akhir proyek yang berkaitan dengan sub elemen profil pelajar Pancasila yang dituju. Orang tua memahami dukungan apa yang harus diberikan kepada murid dalam pelaksanaan tugas proyek. Alur selanjutnya pengembangan dan umpan balik. Guru sebagai fasilitator memberikan arahan dan bimbingan kepada murid dalam mengerjakan proyek yang ditugaskan. Jadi ibu selama 2 minggu bimbing anak-anaknya untuk mempelajari atau latih anaknya snapgram. Oke, selanjutnya murid secara berkelompok bekerja sama dalam melaksanakan tugas proyek. Lanjut, guru memfasilitasi murid untuk berkonsultasi terhadap tugas proyek yang diberikan. Dan terakhir, presentasi. Guru menentukan waktu pelaksanaan hasil karya dari proyek yang telah dibuat. Oke, yang terakhir tantangan. Kemungkinan tantangan yang kita hadapi nanti itu tahap situasinya. Karena biasanya anak-anak ini kita ada yang kurang partisipasi dan antusias ikut dalam snapgram lombanya. Peserta didik mungkin karena kurang minat pertama, dan kedua perasaan malunya, atau kurangnya pemahaman tentang manfaat snapgram. Apa itu manfaat snapgram? Dia kurang paham. Jadi ada beberapa kendala buat anak murid kita, kenapa bisa dia kurang antusiasnya ikut snapgram. Oke, sampai di sini aja pemaparan materi saya. Semoga informasi yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, setelah tadi kita mendengarkan persentase dari Bapak Sahrir, acara selanjutnya yaitu diskusi dan tanya jawab. Siapa tahu ada dari ibu-ibu atau bapak yang mau meluangkan pertanyaannya. Oke, disilahkan kalian untuk Kepala UPD SD 2 Taman Latihan, kami persilahkan yang hormat. Ya, jadi terima kasih atas kesempatan yang disampaikan kepada kami, diberikan kepada kami. Tentu saya melihat dari presentasi ini dengan baik. Saya melihatnya bahwa apa yang disampaikan ini tentu suatu program yang sangat bisa dilakukan dan bisa dikembangkan baik saat ini maupun yang akan datang, terutama di dalam pelaksanaan kegiatan merancang
pembelajaran yang hasilnya kita sudah bisa lihat dan pahami setelah pemaparan bahwa itu akan dilakukan atau dilaksanakan pelatihan khusus kepada anak-anak kita tentang bagaimana melakukan senam olahraga dengan senam irama, dan pada akhirnya nanti akan melakukan pertandingan setelah mereka dianggap sudah mahir. Nah, sekarang mungkin yang ingin kami tanyakan, fasilitas apa yang perlu kita siapkan agar kegiatan ini bisa berjalan lancar. Kemudian yang kedua, persiapan-persiapannya ini khususnya di fasilitas sarana mungkin bisa disampaikan saat ini sehingga kita bisa menyediakan secara bersama-sama. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak. Oke, untuk fasilitas yang nanti kita butuhkan itu terutama halaman sekolah yang kondusif, karena kadang kalau sudah kesiangan itu panasnya terik dan kedua berdebu, itu nanti mungkin mengganggu perlombaan. Jadi inisiatifnya bagaimana caranya bisa kondisikan, kalau mungkin di halaman sekolah tidak bisa, kita gunakan satu kelas untuk mengadakan lombanya. Kedua, mungkin sudah ada sound system yang mendukung. Ketiga, nanti apalagi kalau tidak mungkin cuma anak-anak ikut lomba saja kok, mesti ada yang mengharapkan timbal baliknya, maksudnya pasti ada hadiahnya nih. Nah, mungkin dari saya, insya Allah saya usahakan memberi penghargaan kepada peserta didik kita yang ikut lomba, walaupun mungkin harganya tidak seberapa harganya. Dari itu saja, Pak. Ya, terima kasih atas pertanyaannya tadi, karena yang alhamdulillah sudah dijawab dengan baiklah. Untuk pertanyaan selanjutnya, ibu-ibu yang mau bertanya, ya. Untuk pertanyaan selanjutnya saya persilahkan kepada Ibu Zainab. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan suatu pertanyaan. Pertanyaan saya, kira-kira berapa jumlah anak murid yang terlibat dalam perlombaan ini? Terima kasih. Oke, cukup baik pertanyaannya. Saya mengambil minimal 5 setiap kelas. Minimal 5. Kalau bisa di atas 5 tidak apa-apa, asalkan ada tahap penilaiannya juga. Semakin banyak anggota atau peserta didik yang ikut tapi lumayan gerakannya atau serasi, itu lebih nilai plusnya lagi. Ada nilai plusnya. Lebih banyak anak murid ikut dan serasi gerakannya, itu ada nilai plusnya. Tapi kalau misalnya minatnya murid cuma bisa 5 orang, ya 5 orang aja. Yang sebagainya yang tidak ikut terlibat itu menjadi support untuk temannya satu kelas. Bisa dipahami, Bu? Bisa ada lagi? Ya, mungkin sebagai pertanyaan ketiga oleh saya sendiri, bagaimana Pak kalau misalnya dalam perlombaan senam irama itu, bagaimana kalau guru kelasnya juga masuk? Oke, itu bagus juga untuk guru kelas. Asalkan guru kelasnya ada niat dulu pertama. Ada niat kah? Ada. Ikut. Kalau ada niat, insya Allah kita laksanakan. Jadi tumbuhkan dulu
untuk lomba itu adalah guru dulu yang melaksanakan. Gimana? Ya, jadi anak-anak sebagai melihat oh gurunya antusias, berarti peserta didik juga akan antusias. Oke, bisa dipahami Pak? Kesana lagi. Oke, sebagai saya tambahkan lagi untuk cara nanti penilaiannya lomba senam irama. Kita pakai mungkin guru yang tidak terlibat kena muridnya. Mulai dari kelas 1 sampai kelas 3. Minta tolong waktu dan tenaga untuk menjadi juri. Oke, kita ada format penilaiannya yang nanti kalian ibu-ibu nanti nilai, yaitu yang pertama itu ketepatan iramanya yang kita nilai nanti Bu. Ada nanti rubrik penilaiannya sudah ada Bu, saya buatkan. Jadi ini yang ikut lomba gabung perempuan atau laki-laki? Bisa gabung perempuan dan laki-lakinya setiap kelas. Kita tanya aja Bu, kalau misalnya peminatnya di kelas Bu lebih daripada 5, diikutkan aja, jangan dibatasi. Yang penting jangan kalau bisa di bawah dari 5. Oke, ada 4 penilaian dalam senam irama, yaitu ketepatan irama, 2 penguasaan gerak. Penguasaan gerak yang memang dia menguasai, tapi biasa ada kaku, tidak luas gerakannya, kaku dia. Nah, kita nilai di situ juga. Ketiga, kreativitas. Nah, di sini kreativitasnya itu tercantum dengan ada variasinya. Variasi yang menunjukkan juga poinnya. Kalau misalnya setiap hari Jumat kita laksanakan itu monoton aja dengan gerakannya, tapi kalau kita tambahkan dengan variasi itu ada nilai plusnya juga. Variasi itu adalah jadi 5 orang bisa dia berpindah tempat, tukar-tukar tempat, itu namanya variasi. Kita ada nilainya dulu. Yang terakhir itu ekspresi. Lihat mukanya anak-anak. Apakah dia senyum, sedih, bahkan ada yang cemberut bagaimana? Ada kan? Nah, kalau bisa kita nilai dari ekspresi mukanya Bu. Dan terakhir itu masuk dulu dari ekspresi itu pakaiannya Bu. Kita juga bisa nilai. Pakaian paling cocok dengan senam irama. Ya mungkin di ibu di pikirannya ya pakai olahraga, tapi lebih bagusnya lagi kalau kreatif ibu, lebih kreatif dengan pakaian apa yang menarik dilihat sama lawan mainnya. Oh ternyata pakaiannya bagus sekali, menunjukkan sekali untuk mendapatkan poin plusnya lagi. Jadi cuma itu saya sampaikan. Kalau ada lagi yang mau ditanyakan bisa. Apa masih ada Bu? Bagaimana dengan bapak-bapak, ibu-ibu? Sudah tidak ada lagi yang mau bertanya? Ya, setelah tadi kita mendengarkan acara kelima yaitu diskusi dan tanya jawab, acara ketujuh yaitu penutup. Ya, dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.